Bahkan kita sering melihat simbol-simbol yang agak mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin pimpinan legislatif ikut rapat dalam ruang-ruang terbatas bersama dengan tim eksekutif. Contoh terakhir adalah bagaimana institusi polisi sebagai penegak hukum ternyata diberi keputusan oleh MK, kemudian melawan dengan cara mengeluarkan keputusan yang berlawanan dengan keputusan MK. Pada waktu saya jadi Menteri SDM, ketika sedang sibuk berusaha mafia migas, kantor saya itu ditembak. Peluru masuk ke kantor di mana kebetulan ketemunya atau kenanya ruang sebelah di mana saya berkantor. Ini minggu ke-6, ke-7 setelah bencana banjir bandang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kita patut bersyukur karena kepedulian warga membuat banyak inisiatif telah dilakukan untuk warga Sumatera. Baik itu dikerjakan oleh pengurus negara, pemerintah, maupun oleh masyarakat sipil, dan juga organisasi-organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan. Kita mendengar kabar bahwa pemerintah akan membentuk badan khusus atau lembaga khusus atau tim khusus untuk mempercepat reprekon. Itu kita sambut baik. Kita juga mendengar berita bahwa sejumlah pejabat terus berdatangan ke wilayah bencana bergantian. Pasti akan berpengaruh pada level atensi dari penanggulangan bencana. Kemarin kita membaca berita kapal kemanusiaan Palang Merah Indonesia membawa 2.500 ton berisi perlengkapan-perlengkapan untuk membersihkan rumah. Ada eskavator mini, ada gergaji, ada skop, ada gerobak untuk mendorong alat-alat rumah tangga, dan juga membawa ratusan ton beras sumbangan dari sejumlah pihak. Semuanya kita syukuri sebagai suatu progres yang baik, dan kita berdoa mudah-mudahan makin hari makin ada koordinasi. Apakah namanya badan khusus, lembaga khusus, tim khusus, hanya akan bisa bekerja efektif kalau mengedepankan asas yang namanya asas meritokrasi. Berbasis kapasitas, orang ditunjuk karena kapasitas, ditunjuk karena rekam jejak, ditunjuk karena prestasi, karena integritas, penunjukannya melalui proses yang fair, ada fairness di sana. Lawan dari meritokrasi adalah yang sering kita dengar itu, ini lawannya semua adalah nepotisme, kekerabatan, siapa dekat dengan siapa, kedekatan, dan orang ditunjuk semata-mata karena diskresi, gitu, yang tidak ada check and balance. Nanti lembaga yang mimpin siapapun, bentuknya apapun, kalau diisi dengan cara-cara begini, mengedepankan kapasitas, rekam jejak, prestasi, integritas, dan fairness, maka kita punya harapan bahwa lembaga itu akan berfungsi dengan efektif. Sebaliknya, kalau penunjukannya didasari pada diskresi semata-mata, kemudian ditunjuk karena kedekatan, ditunjuk karena kekerabatan, karena nepotisme, maka harapan masyarakat sulit tertunaikan. Saya sering sebutkan, saya ini generasi menjelang maghrib, mau selesai. Maghrib bisa terus tutuplah. Tapi generasi saya mungkin bisa belajar makna meritokrasi dari cara Pak Harto pada waktu pertama-tama memimpin pemerintahan. Karena pada waktu itu masalah terbesar adalah ekonomi, inflasi sangat tinggi, pengangguran di mana-mana, beras antri, mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Kelompok pertama yang diajak bicara oleh Pak Harto adalah para ekonom yang terbaik pada waktu itu. Maka muncul namanya grup Wijoyo gitu ya, Pak Wijoyo, Profesor Wijoyo. Dan sejumlah ekonom handal yang terbukti dalam waktu singkat bisa menstabilkan harga, bisa mengembalikan inflasi pada level yang normal, bisa mencukupi kebutuhan pangan. Saya membaca bukunya Pak Wijoyo itu, bagaimana Prof. Wijoyo itu memantau pergerakan beras dari tempatnya diimpor di negara eksportir itu ke Indonesia dari waktu ke waktu dengan satu peta, dan itu dilakukan di Bappenas waktu itu merangkap sebagai kepala Menteri Perekonomian. 4 atau 5 periode pertama pemerintahan Orde Baru itu betul-betul mencapai prestasi dari segi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan kita baik, kesehatan kita membaik, infrastruktur terutama pertanian pada waktu itu sangat baik. Begitupun layanan dasar yang menyangkut yang disebut sebagai hajat hidup orang banyak. Menteri Kesehatannya orang ahli kesehatan, Menteri Pendidikannya ahli pendidikan, Menteri Pertanian ahli pangan, Menteri PU ahli infrastruktur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralnya, waktu itu namanya Menteri Pertambangan, memang orang-orang ahli di bidang ekonomi maupun natural resources. Saya pernah menulis di satu media, Jakarta Post, bersama dengan seorang cendekiawan, Mas Janwan Nugroho, judulnya itu Rehabilitating and Reconstruction Indonesia. Jadi memiliki satu perumpamaan bahwa sebetulnya benar Aceh, Sumatera terkena bencana fisik, tapi Republik kita juga sedang mengalami bencana institusional. Artinya apa? Institusi kita, institusi demokrasi, institusi hukum, institusi trias politika kita, bahkan ormas sampai pada uras saraf berbangsa ya, sumber-sumber kader, sumber-sumber kepimpinan itu mengalami bencana kelembagaan gitu. Sudah cukup lama kampus kita tidak menyampaikan suara sebagaimana kampus pada masa-masa lalu. Kita menyebutnya sebagai satu bencana institusi. PR Indonesia kita itu
Ada 4. 1, membangun institusi demokrasi. Hari ini kalau kita bicara pada teman-teman yang memahami suasana demokrasi kita, perimbangan atau dinamika antar 3 pilar negara, eksekutif, legislatif, yudikatif itu sudah sangat tidak seimbang. Legislatif tidak benar-benar mencerminkan 3 fungsinya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, sama fungsi kontrol. Teman-teman legislasi itu bukan lagi menjadi penjaga atau menjadi pengawas dari pemerintahan, tapi sudah menjadi bagian dari cabang eksekutif. Bahkan kita sering melihat simbol-simbol yang agak mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin pimpinan legislatif ikut rapat dalam ruang-ruang terbatas bersama dengan tim eksekutif. Nomor 2, kita punya PR penegakan hukum. Kita tahu semua hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas lah, dijadikan alat kekuasaan dan sebagainya. Dan memang dirasakan betul bagaimana proses penegakan hukum itu tidak menampilkan suasana yang fair. Contoh terakhir adalah bagaimana institusi polisi sebagai penegak hukum ternyata diberi keputusan oleh MK, kemudian melawan dengan cara mengeluarkan keputusan yang berlawanan dengan keputusan MK. Yang ketiga adalah kita perlu penanggulangan korupsi yang serius. Ini yang sangat penting adalah perlunya dihadirkan kepemimpinan yang otentik, yang intrinsik, yang membumi, yang memiliki karakter nilai-nilai yang bisa menjadi teladan. Kalau ini nggak ada, mustahil mewujudkan 1, 2, 3 gitu. Jadi semacam prerequisite atau prasyarat untuk menghadirkan ini semua. Bangsa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang ulet. Diterpa berbagai krisis, mereka tetap bangkit, tetap kokoh, tetap kompak. Dera berbagai konflik horizontal, kembali bersatu gitu ya. Jadi kalau saja negara kita bisa menyelesaikan PR ini, kita akan menjadi bangsa, menjadi negara yang disebutnya unstoppable, menjadi juara. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan pada teman-teman muda. Mengapa? Resiko dari ini semua sebetulnya bukan pada kami. Kami ini sebentar lagi bahkan secara profesi sudah selesai, sudah pensiun saya. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang ada dalam usia 40-an, 30-an, 20-an bahkan teman-teman SMA, itu akan merasakan dampak dari kerusakan kelembagaan ini. Rusaknya demokrasi, rusaknya hukum, korupsi yang merajalela sampai tidak hadirnya pemimpin yang bisa memberi teladan di mana-mana. Mau kita berkaca pada kekaisaran Cina dari dinasti ke dinasti, mau pada kehebatan Imperium Roma pada waktu jaya-jayanya, mau pada Ottoman yang luar biasa kekuasaannya pada waktu itu, sampai pada Mongol, bahkan kalau kita ke domestik, cerita mengenai Mataram dan juga institusi semacam VOC, itu ada benang merah yang sangat jelas. Bahwa ketika negara, kekaisaran, kerajaan, institusi dipimpin dengan cara-cara yang adil, ada penegakan hukum, terbebas dari korupsi, pemimpinnya adil, pemimpinnya memberi contoh, maka institusi itu akan naik, memberi benefit maksimal kepada warganya gitu. Sebaliknya, ketika negara-negara, kekaisaran, kerajaan itu mulai dipimpin pemimpin yang lemah, pemimpin yang korup, pemimpin yang zalim, hukumnya kacau balau, korupsi merajalela, terjadi persaingan internal yang luar biasa, maka terjadi keruntuhan. Ada di mana kita? Kita tidak ingin terlalu pesimis, tetapi bila kita tidak segera menyelesaikan ini, bukan tidak mungkin. Akibatnya akan menuju pada keruntuhan atau kemerosotan cara bernegara. Dan dampak dari ini semua yang akan merasakan adalah teman-teman muda. Sekali lagi kepada teman-teman muda, saya ingin mengajak teman-teman semua bersiap. Bagaimana menerjemahkan persiapan itu? Nomor 1, berserikat, mengorganisir diri, masuk dalam kelompok-kelompok diskusi, masuk dalam kelompok-kelompok komunitas concerned citizen, warga negara yang punya concern pada keadaan masa depan kita. Jangan terpecah belah. Yang kedua, mengasah gagasan tentang keadaan sekarang, tentang republik ke depan, tentang ekonomi ke depan, tentang lapangan kerja ke depan, tentang teknologi ke depan, tentang pendidikan ke depan. Jangan menjadi pengekor, buzzer yang mengamplifikasi pikiran-pikiran sesat. Jangan gunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak produktif. Yang ketiga, bangun jembatan. Reach out, temuin sebanyak mungkin kelompok-kelompok yang punya visi dan punya kegelisahan yang sama. Ajak diskusi mereka. Ajak mereka bergotong royong. Lawannya bangun jembatan, bangun tembok. Masuk dalam kelompok-kelompok yang hanya merasa paling penting sendiri, eksklusif. Nah, kita harus bersikap inklusif, reach out, nemui sebanyak mungkin kelompok, bertemu senior, bertemu junior, bertemu dengan peers, untuk menjembatani pikiran-pikiran ini dan mengajak berserikat. Yang terakhir, yang keempat, harus menjadi generasi yang menjaga ketangguhan. Harus tahan uji, harus tahan tekanan, harus tangguh, tidak boleh takut pada risiko. Risiko bisa diukur. Dan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada teman-teman
yang disebut influencer, yang disebut opinion leader, yang kemarin-kemarin kita mendengar mendapatkan banyak teror ya. Ada yang dikirimi bangkai ayam, ada wartawan dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi tulisan-tulisan mengancam, mobil yang dicoret segala macam. Saya ingin menyampaikan selamat pada teman-teman karena itu artinya suaramu didengar, suaramu diberitukan. Jangan surut, jangan mundur, jangan takut. Itu namanya teror. Teror itu berhasil kalau kitanya surut. Saya kasih contoh. Pada waktu saya jadi Menteri SDM, ketika sedang sibuk berusaha mafia migas, kantor saya itu ditembak. Peluru masuk ke kantor di mana kebetulan ketemunya atau kenanya ruang sebelah di mana saya berkantor, di Kuningan. Saya mengatakan pada seluruh tim, pada eselon 1, eselon 2, ini namanya teror. Kalau mereka mau bunuh saya di mana-mana bisa dilakukan. Itu hanya nakut-nakutin. Kalau kita takut betulan, mereka sukses. Karena itu jangan takut. Anda sedang menjalankan tugas bernegara, tugas warga negara untuk menjaga supaya demokrasi itu hidup, supaya kebebasan bicara itu terjaga, dan hanya dengan pertimbangan itu maka negara berjalan dengan lebih sehat. Dengan ini semua, kita akan terus-menerus menjaga kesiagaan. Negeri ini perlu dibenahi karena kita perlu menyehatkan institusi demokrasi, perlu penegakan hukum, perlu menangani korupsi dengan lebih serius, dan perlu menghadirkan pemimpin berlapis-lapis yang otentik, yang mampu memberi teladan. Dan hanya dengan kesiapan dari teman-teman muda, berserikat, mengasah gagasan, membangun jembatan, menjaga ketangguhan, dan Anda semua punya kesempatan. Kesempatan tidak datang sendiri, kesempatan mesti direbut. Mari bersiap mengambil kesempatan itu. Kami sebagai generasi yang maghrib tadi, bersiap menemani, mendampingi, menjadi teman dialog. Insya Allah negeri kita bisa jaga kelangsungannya. Dan masa depanmu jangan biarkan dibajak oleh para penjajah bangsa sendiri. Orang-orang harus dibangun